Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Farah Fadila Amani yang kali ini akan mendiseminasikan tugas akhir tesis yang berjudul Urgensi Pengaturan Reasuransi atas Risiko Tanggung Gugat dalam Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia. Oke, kita masuk ke latar belakang. Latar belakang mengapa tesis ini saya buat adalah karena asuransi lingkungan hidup yang diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penerapannya masih sangat minim dan asing di Indonesia. Kemudian juga sangat banyak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, namun dana kompensasi tidak tersalurkan dengan optimal sehingga tanggung jawab ganti rugi tidak efektif menurut prinsip polluter pays principle atau prinsip pencemar membayar. Kemudian diperlukannya instrumen perlindungan, salah satunya asuransi lingkungan dengan dukungan reasuransi untuk solvabilitas dan pembiayaan klaim besar. Kemudian juga belum ada kajian hukum yang komprehensif soal pengaturan reasuransi untuk asuransi lingkungan di Indonesia. Dan juga tujuan akhirnya adalah untuk mengkaji peran dan pengaturan hukum reasuransi dalam menjamin risiko asuransi lingkungan. Baik, di dalam tesis ini saya punya dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai reasuransi dalam menjamin risiko tanggung gugat pada asuransi pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Dan yang kedua adalah bagaimana tanggung jawab perdata perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam penyelesaian klaim tanggung gugat terhadap kerusakan lingkungan hidup. Pada tesis kali ini saya menggunakan metode penelitian doktrinal dengan sifat penelitian deskripsi analitis dengan teknik pengumpulan data library research dan juga bahan hukumnya dari primer, sekunder, dan juga tersier. Baik, kemudian masuk ke pembahasan rumusan masalah pertama, yaitu pengaturan hukum terhadap reasuransi dalam menjamin risiko tanggung gugat atas kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Pada bab ini saya membahas mengenai pembahasan konsep, yaitu reasuransi sebagai mekanisme transfer risiko. Kemudian saya juga membahas jenis-jenis perjanjian asuransi, reasuransi, yaitu ada treaty proporsional maupun treaty non proporsional. Kemudian juga ada fakultatif dan juga fungsi-fungsi reasuransi. Kemudian lanjut pembahasan di bab 2 ini masuk ke regulasi, yaitu undang-undang, kemudian pengaturan di PPLH, Kementerian LHK, peraturan menteri, kemudian serta tantangan dalam menanggung ulang risiko pada asuransi pencemaran lingkungan. Kemudian rekomendasi di akhir bab 2 ini saya merekomendasikan untuk adanya standarisasi wording atau klausul polusi secara nasional dan kerangka hukum preventifnya untuk efisiensi klaim pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Kemudian masuk ke bab 3, saya membahas rumusan masalah kedua, yaitu tanggung jawab perdata perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam penyelesaian klaim tanggung gugat atas kerusakan lingkungan hidup. Pada bab ini saya masuk ke prinsip hukum. Prinsip hukum dimulai dari strict liability, kemudian polluter pays principle, kemudian masuk juga ke prinsip-prinsip asuransi, yaitu ada indemnity, proximate cost, subrogation, contribution, dan lain-lain, masih banyak lagi di dalamnya. Kemudian juga mekanisme klaimnya bagaimana? Mekanisme klaimnya di sini saya menggunakan verifikasi dari loss adjuster dan layering menggunakan kapasitas retensi. Retensi yang dimaksud adalah retensinya reasuransi. Kemudian contoh kasus dan hambatannya, mungkin dari recently yang terjadi ada kasus klaim dari Pertamina Hulu Energy ONWJ di tahun 2019 yang mengakibatkan klaim besar, dan juga ada lumpur lapindo dengan hambatan pada exclusion, kemudian hambatannya macam-macam ya, ada exclusion, kemudian late notification, dan juga multi-year exposure. Nah, kemudian masuk ke kesimpulan bab 4 terakhir. Kesimpulannya ada dua. Yang pertama adalah pengaturan hukum mengenai reasuransi dalam menjamin risiko liability atau tanggung gugat lingkungan hidup di Indonesia ini belum diatur dalam undang-undang perasuransian. Meskipun memang undang-undang tersebut dan OJK sudah memuat regulasi bagi penempatan reasuransi, namun belum tersedia pengaturan secara spesifik
mengatur reasuransi atas pencemaran lingkungan, termasuk standarisasi klausul polusi yang mempengaruhi kepastian hukum, karena interpretasi bunyi atau wording polisnya itu masih bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan asuransi selaku penanggung. Kemudian saran yang dapat saya simpulkan adalah AAUI atau Asosiasi Asuransi Umum Indonesia yang beranggotakan semua perusahaan asuransi umum dan perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia untuk menyusun serta membuat polis standar asuransi pencemaran lingkungan hidup yang selanjutnya akan diajukan ke OJK untuk disetujui sebagai polis standar. Nah, polis standar tersebut bertujuan untuk mengurangi potensi timbulnya perbedaan penafsiran antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, terutama terkait polusi bertahap atau gradual pollution, kemudian remediation cost atau biaya remediasi, biaya pemulihan, dan juga cakupan dari strict liability-nya. Kemudian dengan adanya standar yang seragam tersebut, maka kepastian hukum dalam praktik penjaminan risiko lingkungan jadi lebih kuat dan risiko sengketa interpretatif dapat diminimalkan sebelum selanjutnya kita masuk ke LAPS SJK dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan dari tesis yang akan saya diseminasikan. Semoga dapat memberi insight pada perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi. Saya terbuka untuk komen maupun diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.